Saudara-saudara sekalian, akhlak kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim mestilah mencintai dan berakhlak kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mesti berakhlak kepada ahlul bait, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah terangkan, maka diikuti oleh Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Husain, Sabit bin Qais, Bilal bin Rabah dan lain-lain, lalu diikuti oleh para sahabat yang menghadiri baiat ar-ridwan yang berjumlah 1.400 sahabat, termasuk orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam di antara sahabat Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, termasuk orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencela para sahabat. La tasubbul ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balawa mudda ahadihim wala nasifah. La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balawa mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku, maka sesungguhnya salah seorang dari kamu jika membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, tidaklah akan mencapai bantuan yang diberikan seorang dari mereka, dan tidak juga separuhnya. Luar biasa. Di mana Rasulullah senantiasa membandingkan tentang gunung Uhud di Madinah sana, di mana kita lihat gunung Uhud itu teratur dan warna kemerah-merahan, di mana Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh kepada gunung Uhud itu, sehingga diterangkan kalau orang itu menghasut atau mencerca, mencela sahabat-sahabatnya, maka baginda itu marah, sehingga sekiranya ada seorang itu bersedekah bagaikan besarnya gunung Uhud pun tidak memadai, tak cukup dari besarnya dosa, karena Rasulullah sangat cinta kepada para sahabatnya. Begitu juga kepada ahlul bait, jangan sampai mencerca, menghina, apalagi mengumpat ahlul bait, sebab ada di antara sebagian kaum mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hanya mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Golongan seperti itu telah sangat menghina dan melanggar peraturan, melanggar dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, daripada itu setiap muslim mestilah menjaga akhlakul karimah, di mana setiap muslim mestilah memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda. Maksud sunnah ialah mengikuti jejak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat baginda. Segala ucapan, perbuatan dan perintah baginda hendaklah diikuti dan ditaati, dan segala apa yang dilarang baginda hendaklah dijauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan segala apa yang dilarang Rasulullah kepadamu maka tinggalkanlah. Nah, menurut riwayat At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man tamassaka bi sunnati inda fasada ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, yakni menghidupkan sunnahku ketika umatku telah rusak, maka baginya memperoleh pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Hebat sekali. Maka kita sebagai orang yang datang kemudian ini pada akhir zaman ini, teruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu kan dulu kena perang dulu, itu pun dengan ikhlas. Tapi kita tak usah berperang, asalkan kita menuntut ilmu pengetahuan, kemudian kita menegakkan agama Islam, li'ila'i kalimatillah, maka nilai pahalanya seperti orang yang mati syahid, ahli syurga. Maka saudara-saudara kalian, baginda Rasul ini bukan hanya mencintai para keluarganya dan sahabatnya, tetapi kepada ulama-ulama, orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, serta juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang datang kemudian ini, walaupun tidak pernah melihat Rasulullah dan bahkan tidak pernah mendengar suara Rasulullah, tapi kita beriman. Maka itulah baginda Nabi prihatin kepada umatnya, walaupun tidak pernah nampak Rasulullah tapi dia bercinta, maka dia mentaati dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi telah menjamin kepada umatnya dengan sabdanya, man salaka tariqan yaltafisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahu Akbar. Barang siapa yang berjalan menuju ke majlis taklim untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka dia diberi jalan kemudahan menjadi ahli surga. Ya, walaupun tidak dijamin masuk surga, tapi diberi jalan. Maka dengan adanya ilmu itulah yang menguatkan keimanan kita, dan iman yang kuat akan cenderung beramal soleh dan menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia menjadi ahli surga pada akhir hayat. Setiap langkah untuk menuntut ilmu itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, setiap umat Islam wajib menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneruskan perjuangan baginda demi izzul Islam wal muslimin, yakni untuk kemuliaan Islam dan orang-orang Muslim sampai hari kiamat.